Jadi jadi dulu kenapa Belanda menangkap para pemilih bangsa ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Bangka? Kenapa waktu itu Belanda menangkap para pemimpin kita ditangkap ataupun nggak dibunuh atau ditembak mati? Kalau Iya. sampai terjadi itu ada kecaman politik dunia. Makanya Belanda menangkap para pemimpin bangsa kita ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Bangka dan dipilihnya di puncak Bukit Menumbing. Kenapa dipilih di puncak Bukit Menumbing itu ada sejarahnya. Heeh. Karena dulu Menumbing itu dulu hutan, jalan masih tanah. Jadi Bangka ini terkenal penyakit malarianya tinggi. Oh, tahun itu. Nah, tahun itu. Sampai sekarang Oh, Pulau oke. Bangka ini terkenal penyakit Endemiknya malaria tinggi. malaria. Berpikir Belanda ditaruhlah di puncak Bukit Menumbing itu dengan dulu kondisinya tidak semak belukar lah ya, masih hutan. Dengan sendirinya satu persatu terjangkit malaria dengan sendirinya meninggal dunia. Oh, meninggalnya karena penyakit. Nah, tapi dengan kegigihan presiden tadi, dia pengen lepas dari Menumbing, ya, lalu dia punya strategi dengan Belanda bahwa saya punya penyakit asma dan tidak tahan dingin, minta dipindahkan. Oh, awalnya di Menumbing sana. Awalnya Menumbing. Jadi sejarah gini, kita ulang ya. Kita merdeka pada tahun 1945. Ya. Tempat Sang Saka dikibarkan di Jakarta di Pegangsaan Timur. Lalu dibacakan teks proklamasi di Jakarta. Cuman Belanda belum mengakui kita sepenuhnya, masih setengah hati. Makanya kita ada serangan agresi 2 kali, agresi 1 Jakarta, agresi 2 Jogja. Ya. Nah, tadi yang kita diakui pertama kali pada negara Mesir dan Palestina ya. Nah, waktu itu Belanda menyerang ibu kota. Lalu ibu kota jatuh, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, dulu presiden, wakil dan menteri ditangkap, pertama kalinya diasingkannya ke Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Lalu yang menyelamatkan Sang Saka Merah Putih, Sang Saka aja mengikuti para pemimpin bangsa diasingkan sampai dibawa ke Bangka. Oh, dibawa ke sini juga. Orang kan taunya dijahit sama Bupati Mawati. Setelah dari Bangka. Makanya tragedi 3 kota perjalanan Sang Saka, Jakarta jatuh, Sang Saka dibawa sama Hussein Mutakhir ke Jogja. Sampai di Jogja ada serangan agresi militer kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang ibu kota Jogja, laut, darat, udara. Lalu Belanda menduduki ibu kota Jogja. 3 hari kemudian pada tanggal 22 Desember 1948, penangkapan para pemimpin yaitu presiden, wakil dan menteri-menteri ditangkap lalu diasingkan dari Jogja nih ke Pulau Bangka. Diasingkan ke Pulau Bangka melalui pesawat bomber. Pesawat bomber M338 dari Jogja mendaratnya di Pangkal Pinang. Sama juga bendera tadi. Bukan. Nah, setelah bendera ini ceritanya gini. Ini kan diasingkan dari agresi ya. Diasingkan ke Pulau Bangka melalui pesawat bomber M338. Setelah itu pesawat bomber mendarat di Pangkal Pinang di Kampung Dul, bandara pertama kali Pangkal Pinang. Dari pesawat bomber ini yang pertama kali yang diturunkan wakil presiden dan menterinya. Lalu diturunkan dari pesawat, ditaikkan ke mobil, lalu dibawa ke Menumbing. Saya sampai di Menumbing, wakil presiden itu ditawan Belanda, yaitu di kerangkeng selama 17 hari. Masya Allah. Nah, di atas ya. Lalu untuk kemerdekaan Indonesia dipersulit nih, antara wakil dengan presiden dipisahkan. Lalu Presiden Soekarno sama Haji Agus Salim dari Kampung Dul, Pangkal Pinang diterbangkan kembali ke Brastagi Medan. Nah, dari Brastagi itu diterbangkan lagi ke Prapat, Sumatera Utara dan Toba kan. Nah, diterbangkan ke Prapat, sampai di Prapat itu barulah Sultan Syahrir menjemput presiden dibawa ke Pulau Bangka untuk masa pengasingan. Nah, itu dari Prapat ke Bangka melalui pesawat Catalina ataupun amfibi. Karena pesawat Catalina tidak bisa mendarat di darat, di air, mendaratnya di Pangkal Balam. Nah, mendaratnya di Pangkal Balam, pesawat Catalina itu dari pesawat Catalina naik sampan ke dermaga, baru pakai mobil dibawa ke Menumbing. Menumbing juga dikumpulin di sana. Ya, sesampai di Menumbing itu lengkap presiden, wakil dan menteri-menterinya. Lalu masyarakat Mentau dari Mentau ini ke puncak Bukit Menumbing berbondong-bondong ingin menyambut kedatangan presiden. Lalu masyarakat Mentau dari Mentau ini ke puncak Bukit Menumbing disambutlah oleh presiden. Lalu disambut oleh presiden, lalu presiden sama wakil sempat berfoto bareng sama masyarakat Mentau di depan gedung Menumbing. Lalu presiden berfoto bareng sama kaum ibu-ibu pemerintah di depan gedung Menumbing. Setelah itu presiden baca situasi untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Karena yang sulit, karena Menumbing bukit, jauh dari rakyat. Sekarang aja sampai tahun 2025 tetap Menumbing bukit, jauh dari rakyat. Karena memang setting sama Belanda kayak gitu ya. Lalu presiden berpikir, kalau saya sampai ditahan di Menumbing ini, susah untuk mengatur kemerdekaan ini. Lalu dia punya strategi dengan Belanda bahwa saya punya penyakit asma dan tidak tahan dingin, minta dipindahkan. Pindahkan ke kota di bawah. Dipindahkan ke sini. Sesampai di sini, ini dulu aspal.
Oh, ini aspal dulu. Ya, sesampai di sini presiden pertama kali menuju ke ruangan D1. Itu ruangannya. Iya. Jadi, Yang digambar. itu. Nah, pada waktu itu lalu mengasih kabar pada sang istri karena kan presiden sama sang istri sempat terpisah. Dia mengasih kabar bahwa dia tulis gini sama istrinya, sama sang istri dia ngirim suratnya gini, Pat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Mentok, kurus ataukah gemuk? Ternyata kurus kan? Nah, karena tadi sang istri waktu dari Prapat dipindahkan kemana, sang suami ini tidak mengetahui sang istri nih. Nah, suami dari Prapat dipindahkan kemana tidak mengetahui sang istri. Lalu setelah dari Melumbing dipindahkan ke sini, foto berikut suratnya dikirim pada sang istri, barulah sang istri tahu bahwa suaminya diasingkan di Pulau Bangka dan di Mentok. Oh, baru itu tahunya. Nah, dan dulu kekhawatiran sang istri Bu Fatmawati takutnya suaminya punya istri lagi. Ternyata hampir mempunyai istri orang Bangka. Oh, hampir tapi ya. Tapi jadinya sama Sri Sultan. Iya. Nih, orang Bangka ini yang bernama